Selamat malam para mahasiswa Karil. Malam Bu. Malam Bu. Suara saya sudah terdengar ini? Sudah Ibu, jelas. Baik. Web ketiga kali ini kita langsung saja mau mengupas tugas yang kemarin sudah diunggah, supaya untuk tugas berikutnya sudah bisa membuat artikel utuh. Jadi kita mulai saja. Lihat yang pertama, coba saya share dulu. Tugas yang diunggah tugas dari salah satu. Bentar. Karil. Tugasnya Mas Muhammad Rizky. Bisa dilihat slide-nya? Siap, bisa Ibu. Baik. Judul makalah dari Mas Muhammad ini mengenai analisis pengaruh kedisiplinan pegawai sebagai salah satu faktor pendukung zona integritas. Jadi kata kuncinya harusnya kedisiplinan pegawai, kemudian zona integritas atau pembangunan zona integritas. Untuk judul ini sudah bagus. Kemudian hanya perlu dibenahi lagi. Kemudian ada beberapa hal yang nanti disesuaikan. Metodenya menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Jadi hanya menggambarkan tentang zona integritas dengan kata kuncinya kedisiplinan pegawai. Tetapi kalau judulnya pengaruh, kemudian metodenya deskriptif kualitatif, itu belum pas. Jadi harus ada
konsisten antara judul dengan metode dengan pembahasan. Kalau pengaruh itu kan apakah kalau pegawainya disiplin itu pembangunan zona integritasnya juga tinggi, atau misalnya kalau kedisiplinan pegawainya rendah, pembangunan zona integritasnya sulit. Nah, itu yang perlu dipastikan. Sehingga kalau misalnya di sini ada pengaruh, analisa datanya tidak menggunakan deskriptif kualitatif, tidak hanya menggambarkan saja. Tentunya ada analisis yang bersifat angka. Disiplin yang tinggi, dikatakan disiplin yang tinggi itu angkanya berapa? Zona integritasnya tinggi, itu angkanya berapa? Itu Mas Muhammad. Ya, gimana? Izin, Bu, dari indikatornya itu nanti di sini tuh hanya berdasarkan hasil penilaian tiap tahun. Jadi yang sebetulnya ini belum bisa saya tulis sepenuhnya untuk mencari waktu ke narasumbernya untuk berbicara karena kemarin hanya sekilas saja, Bu. Jadi belum bisa saya tuangkan sepenuhnya. Cuma di sini nanti angkanya tuh pengaruh di itu, Bu, di penilaian di lembar kerja LKE zona integritas itu, Bu. Nah, ada indikatornya, Bu. Jadi dari 2019 sampai dengan sekarang itu kan berlangsung. Nah, dengan sekarang itu mengalami perubahan sistem absensi yang dulunya itu berbasis manual, kemudian sekarang sudah terintegrasi secara terpusat melalui aplikasi e-office, kemudian ada Finger juga. Jadi sistem absensi yang berganda seperti itu apakah ada pengaruhnya terhadap peningkatan dari nilai indikator kedisiplinan pegawai di LKE ZI tiap tahunnya, Bu? Namun cara penjelasannya nanti secara deskriptif, makanya caranya menunjukkan pengaruh dengan apa, Mas? Pengaruhnya kalau dalam hal ini dua indikator tadi itu berpengaruh. Siap. Dua variabel tadi berpengaruh ditunjukkan dengan apa? Ya, mohon izin, Bu. Dalam hal ini kan penilaiannya tiap tahun, Bu. Kita bisa membandingkan data dari penilaian LKE ZI pada tahun 2019 dengan tahun yang setelahnya, Bu. Dalam hal ini kan bisa dilihat apakah memang benar meningkat atau tidak. Di situ nanti pembuktiannya dari itu, Bu. Jadi kan kalau misalnya penilaiannya kan ada lembar penilaiannya kan, misalnya si A nilainya 80 gitu. Siap, betul. Atau gimana? Ya, si A nilainya untuk bisa mengetahui zona integritasnya tinggi. Oh, ini 80 zona integritasnya tinggi. Oh, ini 70 zona integritasnya sedang gitu, gimana? Di permen itu ada, Bu. Jadi kualifikasinya itu kalau nggak salah itu A, B, C, D, E, Bu. Kalau nggak salah, Bu. Jadi dalam hal ini ada tim audit yang tiap tahunnya itu meninjau semua aspek, Bu. Namun di sini terfokusnya kan. Oke, kalau begitu misalnya dari judul itu tidak pengaruh, tetapi cukup Anda menggunakan analisis saja, gimana? Analisis kedisiplinan pegawai sebagai salah satu faktor pendukung dalam pembangunan zona integritas. Oh ya, tidak apa-apa, Bu. Malah dikasih masukan tidak masalah, malah sangat terbantu, Bu, dari saya. Ya, jadi tanpa pengaruh ya, sehingga Anda hanya menganalisis secara deskriptif kualitatif dari indikator-indikator yang ada di kedisiplinan pegawai dan zona integritas. Baik, siap, Ibu. Mungkin seperti itu aja. Sudah bagus, Mas, dilanjutkan. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Intinya untuk membuat karil ini harus ada relevansi mulai dari judul, kemudian
latar belakang masalah sampai dengan hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan harus relevan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ya, sudah bagus Mas Muhammad Rizky. Kemudian berikutnya Mas Ahmad Amir Ambiah. Ya, Bu. Baik. Ya, tunggu sebentar. Tugas yang sudah diunggah. Mohon maaf Ibu, judulnya saya ganti ini, Bu. Oh, judulnya Yang paling diganti. pengaruh. Nggih. Diganti apa ini? Ini kan sudah ini kan yang Ya, mau diganti dikerjakan ini. analisis, Bu. Sudah saya kirimkan tadi, tapi belum selesai juga. Oh, Yang revisi tadi sudah saya dikirim kirim. lagi. Nggih, via email Baik, ke Ibu. baik, nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh aja. Nggih. Misalnya judulnya tentang analisis pengembangan sumber daya manusia gitu, Ya Ibu. atau beda lagi? Sama-sama, cuma diganti pengaruhnya Oh diganti ya, analisis gitu. analisis pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja dan prestasi kerja karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair. Jadi Anda mau membuat analisis mengenai bentuk pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja. Jadi kalau sumber daya manusianya itu dikembangkan bisa dengan studi atau mungkin dengan pelatihan, Latihan. maka kinerjanya akan meningkat. Kita berasumsi seperti itu ya. Ya Ibu. Ya. Kemudian kita lihat berikutnya kata kuncinya pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan prestasi kerja. Sudah betul. Kemudian untuk abstrak jenis penelitiannya deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Observasi hasil penelitian menunjukkan ya betul. Kemudian berikutnya tolong ke bawah. Nah ini Masih kebalik ini Bu. Harusnya kan rumusan masalah ini. Baik, makanya mau saya bahas sekarang. Jadi untuk latar belakang masalah itu tidak usah menyebutkan rumusan masalahnya. Baik. Jadi latar belakang masalah nanti dibuat pentingnya judul atau kenapa judul itu ditetapkan seperti itu latar belakangnya apa? Oh ternyata kalau pengembangan sumber daya manusia itu sekarang misalnya sangat diperlukan karena tanpa pengembangan misalnya Ya, Ibu. dan seterusnya. Nah ini tanpa rumusan masalah. Tadi yang saya revisi sudah saya kirimkan Ibu, hampir kurang lebihnya seperti itu tadi. Oh masih iya. belum selesai. Ya, kemudian tanpa rumusan masalah, tanpa tujuan, kemudian langsung metodenya, hasilnya itu adalah data dari hasil Anda wawancara atau observasi dan seterusnya, bentuknya data, kemudian baru dibahas. Gitu ya. Baik Ibu. Baik, Mas Ahmad bisa dilanjut. Kemudian berikutnya Mbak Desti Manaung. Ya Bu. Ya, tunggu sebentar.
Mbak Desti, judul karilnya analisis rasio profitabilitas terhadap kinerja keuangan pada PT Bank Ganesha. Ke bawah. Kinerja keuangan, kemudian metodenya yang sudah ada reviewnya nggak ya? Bentar. Nah, ini sudah saya beri review beberapa ke bawah. Nih, misalnya ini hasil dan pembahasan itu tidak perlu tentang deskripsi perusahaan, profil perusahaan, kemudian jaringan usahanya sampai di mana. Jadi di hasil itu yang ditulis atau dibahas adalah seperti apa sih yang dikata kunci, sesuai dengan yang dikata kunci profitabilitasnya seperti apa, kemudian kinerja keuangannya seperti apa. Nah, kemudian return on asset sama return of equity ini kan tidak ada di judul. Jadi tidak perlu ada di kata kunci. Jadi yang di hasil itu pengamatan Anda atau data yang diperoleh dari PT Ganesha itu tentang profitabilitas dan kinerja keuangan. Jadi bukan tentang lembaganya. Karena kita mau membahas mengenai profitabilitas dan kinerja keuangan. Baik Bu, jadi yang di hasil pembahasan itu nanti saya isinya di 4 kata kunci itu ada ya Bu? Diperoleh ya. Data baik, dari Bu. itu. Saya udah ongoing sih Bu yang untuk olah datanya Bu. Nanti mungkin saya akan email Ibu lagi. Oh ya, baik. Jadi ini tidak perlu deskripsi perusahaan, profilnya, tetapi langsung ke data, kemudian dibahas. Kalau profit sekian itu kinerjanya tinggi, kalau profit sekian kinerjanya rendah atau sedang, dan seterusnya. Gitu ya Mbak Desti. Baik Bu, terima kasih Bu. Kemudian berikutnya Mas Satrio Hakim, tunggu sebentar.
karil yang sudah diupload. Iya, Bu. Ini judulnya Mas Satrio, pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan nasabah mengajukan BSI Gria. Ini sudah hampir bagus. Harusnya BSI Gria-nya ini kan objeknya ya, Mas? BSI Gria itu sebagai produknya, Bu. Oh, produknya. Iya, Bukan objeknya ini. Nama KPR-nya di BSI itu adalah BSI Gria, Bu. Bauran pemasaran produknya BSI Gria. KPR BSI Gria gitu ya. Ya, jadi Iya, kan iya, kemarin sempat saya kasih itu, terus pas saya cek termitin kok malah kena ini semua. oh gitu. Ini menyangkut kata kunci. Jadi sebenarnya kan yang mau dibahas tentang bauran pemasaran dan keputusan nasabah kan? Iya, oke, benar, Bu. Ya. Kemudian sebaiknya yang KPR BSI Gria itu tidak usah dijadikan sebagai kata kunci. Oh, oke, Bu. Ya. Di abstrak sudah benar, kemudian menggunakan SPSS ya. Oke, Bu. Bentar. Ke atas coba sebentar. Tujuan penelitian ini tidak usah disebutkan tujuan penelitiannya, Mas. Jadi bentuk artikelnya tidak serta-merta tujuan penelitiannya nampak. Oh, oke. Ya, langsung ke metode penelitian. Tujuan penelitiannya juga tidak usah. Ada berbagai template sih, teman. Untuk yang UT ini kelihatannya tidak dinampakkan. Oh, oke, Bu. Ya. Kemudian ke bawah. Metode penelitiannya sampel random sampling didapatkan sebanyak 80 responden. Tapi itu sebagian sih, Bu, teman-teman pegawai, Bu, karena sebagian nasabah juga. Oh, enggak masalah sih, enggak masalah. Hanya 80 ini respondennya masuk semua ya? Iya, Bu, masuk semua. Harusnya sih 100, tapi bisanya cuma 80 kemarin. Dari 100 hanya masuk 80 gitu. Oke, Bu. Ya, terus yang tadi tentang harga place
Promotion price, sebentar. Ini tadi masuk apa ya, Mas? Bauran pemasaran. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Terus, coba ke bawah lagi, terus hasil penelitiannya, tabelnya. Ini udah selesai ya, Mas? Insya Allah sudah sih Bu. Oh iya. Baik, nanti saya cek lagi ya. Kebetulan ini saya tadi belum selesai bacanya yang ini. Kemudian uji simultan, tabel ANOVA. Baik, ini nanti saya hanya tinggal template-nya ya. Saya cek lagi template-nya. Oh iya Bu, kemarin ya saya tanyakan tentang Turnitin dulu Bu. Gimana Turnitinnya? Nah itu kan hasil terakhir itu 29% Bu. Nah tapi masalahnya itu yang Ya sudah bagus, ya tinggal menurunkan sedikit kan? iya sih Bu, cuman yang kebanyakan tuh yang kalimat-kalimat umum Bu, kayak universitas itu juga, terus Gmail itu juga kena, pengaruh bauran itu juga kena, kayak gitu Bu. Iya nggak apa-apa, yang penting nanti sudah memenuhi ketentuan nggak masalah, abaikan aja yang sama. Oh, saya khawatirnya itu nanti berpengaruh Bu. Enggak. Udah menggunakan filter kan? Sudah difilter kan? Sudah sih Bu. Oh iya. Jadi asal tidak melebihi 25% nggak apa-apa. Jadi hanya tinggal menurunkan yang 4%-nya. Ya, Sudah siap. bagus ini Mas Satrio dengan menggunakan SPSS, cuma nanti saya betulkan dulu template-nya untuk tugas berikutnya. Baik, makasih Bu masukannya. Baik, sampai di sini mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan sebelum saya melihat ke karir yang lain yang sudah diunggah. Mungkin izin Bu, terkait pengumpulan yang terakhir itu sebetulnya kapan ya Bu ya? Bener-bener finalnya itu loh Bu. Final harus kita pengumpulan yang terakhir itu kan masih ada tuh web keempat setelah tugas ketiga selama 2 minggu. Saya lihat jadwal dulu ya. Bentar. Jadwalnya jadi tuh web yang keempat itu antara 4 sampai tanggal 28 Mei. Itu tuh web yang terakhir. Di minggu ke-7 Tuton. Berarti nanti masih ada waktu untuk bimbingan paling tidak sampai dengan kan tanggal 29 tutor terakhir ya, yang keempat itu sekitar ditambah 1 minggu ke belakang. Masih bisa untuk setelah tuh web yang terakhir yang keempat di tanggal 29 Mei itu masih boleh untuk bimbingan. Ini kan tutorial ketiga, kemudian nanti ada tugas ketiga untuk melengkapi secara utuh. Kemudian tuh web yang ke-4 terakhir tanggal 29 Mei.
kemudian unggah tugas lagi, setelah itu selama 2 minggu masih proses bimbingan. Jadi kira-kira akhir Mei ditambah 2 minggu lagi. Baik Ibu, terima kasih Ya. sebelumnya. Berarti sekitar pertengahan Juni harus sudah selesai. Gitu ya, Mas Rizky. Siap Ibu, terima kasih. Sama-sama. Kemudian Karil dari Mbak Afilia Putri. Tunggu sebentar Mbak Afilia. Ya Bu. Judul karya tulis ilmiahnya Strategi Pemasaran Produk Kredit di PT BPR Citandui. Bawah. Kemudian strategi pemasaran. Ini sudah saya kasih catatan ya, bahwa sebaiknya ini kata kuncinya itu disesuaikan dengan judulnya, strategi pemasaran, kemudian produk kreditnya, PT BPR Citandui, personalisasi kampanye pemasaran, ini nggak perlu karena di judul tidak ada. Di judul hanya menyebutkan strategi pemasaran untuk produk kredit. Baik Bu. Ya, kemudian abstrak isinya itu ringkasan dari Karil. Jadi penelitian ini tujuannya untuk apa, kemudian metodenya menggunakan apa, datanya apa, kemudian hasilnya, kemudian kesimpulannya. Jadi abstrak merupakan ringkasan. Kemudian juga sudah saya beri catatan lagi di bawahnya. Ini ada beberapa catatan tentang metodologi penelitiannya. Kalau penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian sampel dalam penelitian ini terdiri dari 10 key informan. Sampel disebutkan sebagai sumber data ya Mbak? Nggih Bu. Ya, jadi disebut jangan sampel tetapi disebut sumber data, ini diambil dari 10 key informan gitu saja. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, hasil itu menyebutkan tentang seperti apa sih bauran judulnya? Lupa ini. Strategi pemasarannya. Strategi pemasaran di PT BPR itu seperti apa? Anda sebutkan saja hasil. Jadi hasil itu mengenai data tentang strategi pemasaran yang sudah digunakan oleh PT BPR. Baik Bu.
menurut hasil wawancara tadi. Jadi strategi pemasaran yang digunakan ini apa? Kemudian dari hasil wawancara itu, oh ternyata menggunakan ini saya lebih menyukai kalau begini, itu di hasil. Kemudian di pembahasan, kalau ini di sini Mbak Afilia sudah menyebutkan tentang studi ini menemukan bahwa PT BPR Arta Sidarja telah menerapkan beberapa strategi pemasaran. Temuan ini di mana? Kan jadi pertanyaan nanti. Studi ini, penelitian ini menemukan bahwa PT BPR Sidarja telah menerapkan beberapa strategi. Pembaca taunya dari mana bahwa PT BPR itu sudah menggunakan strategi pemasaran? Kemudian di bawahnya, hasil penelitian mengungkapkan, penelitiannya siapa ini? PT BPR Sidarja telah menerapkan sistem CRM. Jadi kalimat-kalimat yang di sini justru malah menimbulkan pertanyaan, karena kita belum melakukan penelitian loh, ini baru memaparkan hasilnya. Kita belum membahas, oh ternyata bahwa PT BPR itu sudah menggunakan beberapa strategi pemasaran misalnya. Kok tiba-tiba sudah tahu bahwa PT BPR itu sudah menggunakan beberapa strategi pemasaran. Kemudian berikutnya lagi, hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT BPR Sidarja telah menerapkan. Nah ini, nanti pembaca sudah ditanya lagi, ini hasil penelitiannya siapa? Si A yang pernah meneliti di PT BPR ataukah si B yang sudah meneliti sebelumnya? Gitu ya. Kemudian ini studi pustakanya ini, sebentar, yang tadi strategi yang digunakan. Nah, dengan periklanan, dengan ini kan temuan Anda pada saat meneliti bahwa ternyata di BPR itu sudah membuat iklan, sudah melakukan personal selling gitu kan Mbak? Nggih, Bu. Nah, jadi di penelitian Anda nanti melihat bahwa oh yang tertarik karena personal sellingnya bagus itu seperti apa? Kemudian kalau dengan humas, yang dimaksudkan humas apa Mbak ini? Hubungan masyarakat atau gimana? Nggih, Bu. Oh, jadi bank berpartisipasi dalam berbagai acara komunitas mempromosikan mereknya. Coba kembali ke judul. Kembali lagi bahwa karya ilmiah yang kita susun itu harus ada relevansinya dari judul sampai dengan kesimpulan. Kemudian kalau judulnya tentang strategi pemasaran produk kredit, ya Anda hanya memaparkan bahwa strategi pemasaran yang sudah digunakan oleh PT BPR untuk memasarkan produk kreditnya itu apa saja. Gitu ya Mbak? Ibu. Kemudian yang tadi ada pernyataan bahwa oh ternyata PT BPR itu sudah menggunakan strategi pemasaran itu dari siapa kan belum jelas di sini. Padahal di metode pengumpulan data Mbak Afilia sudah menjelaskan bahwa ada 10
10 orang nih yang diwawancara untuk menyatakan bahwa strategi pemasaran yang digunakan oleh PT BPR itu dari 10 orang itu. Gitu ya Mbak Afilia? Bu. Ada pertanyaan? Untuk sementara cukup, Ibu. Oh iya, dibuat lebih jelas lagi ya. Nggih, Bu. Ya. Sehingga Terima kasih pembaca untuk sarannya, Ibu. ya, sehingga pembaca tidak bertanya-tanya lagi dengan apa yang kita tulis. Nggih, Bu. Baik, berikutnya Mas Risa Yusnisar sudah mengunggah. Tugasnya belum ini Mas Risa? Iya Bu, mohon maaf kemarin itu belum sempat mengunggah. Jadi apakah saya masih bisa mengunggah atau langsung saya kirim saja ke Ibu atau gimana Bu? Berarti yang tugas 3 belum ya? Iya belum Bu. Oh, ya dicoba kalau masih bisa. Kalau anunya masih bisa diupload, segera upload aja, tapi jangan terlalu lama. Baik Bu, nanti saya coba upload. Ya. Kemudian, Terima kasih Bu. Baik, ditunggu ya Mas tugasnya. Siap Bu. Kemudian Mas Ardian. Tugas dari Mas Ardian. Malam Mas Ardian. Malam Bu. Tugasnya sudah diunggah? Sebelumnya mungkin Belum ya? belum. Oh iya, segera ya Mas. Memang nggak bisa ditinggal. Jadi Gimana? kemarin ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggal. Oh, baru ada kerjaan. Ya, segera diunggah untuk tugas 3-nya. Kalau begitu ke Mas Adi Saputra. Ada enggak ini Mas Adi Saputra? Halo Mas Adi Saputra. Enggak hadir ya ini Mas Adi Saputra ya? Halo Mas Adi Saputra. Kayaknya enggak hadir ya? Baik, yang Mas Adi Saputra tidak hadir. Jadi untuk mata kuliah karya ilmiah kalau tidak salah di e-learning itu sudah ada contoh artikel yang Anda sesuaikan dengan tulisan Anda semua. Template-nya seperti yang sudah ada di contoh. Atau kalau misalnya kesulitan sebenarnya Anda klik ke Google Scholar, itu juga banyak sekali contoh artikel. Jadi
supaya di tugas berikutnya itu sudah bisa membuat artikel utuh dari judul yang tadi sudah kita bahas, kemudian kerangkanya, kemudian dari referensi artikel bisa kita buat. Kita nggak perlu ngarang sendiri, tetapi berdasarkan referensi yang kita cari dari 5 sumber masing-masing buku dan artikel, itu sebenarnya sudah bisa kita buat untuk menyusun karya ilmiah. Kemudian untuk tugas berikutnya, selain diunggah di e-learning, untuk mempercepat dikirim juga ke email saya ya, biar saya bisa koreksi kemudian memberikan materi, saya kirim ke Anda lagi supaya tugas itu segera terpenuhi. Jelas? Baik, Bu. Bentuknya word saja. Sehingga saya bisa memberikan review di setiap artikel. Saya ulangi ya, untuk tugas berikutnya itu saya harapkan artikel sudah dibuat secara utuh, mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, kemudian hasil pembahasan sampai dengan kesimpulan. Tugas ini selain diunggah ke e-learning, juga dikirim ke email Bu Hari supaya saya bisa memberikan review satu persatu. Jelas? Atau Jelas, Ibu. sudah jelas ya? Baik. Izin bertanya, Bu. Mohon maaf. Halo Mbak Desti, ada pertanyaan? Ya. Iya Bu, nanti misalnya kita kan kirim di email Ibu juga. Itu reviewnya dikirim balik ke email kita atau kita nunggu pertemuan kayak ini Bu? Saya usahakan dikirim ke email masing-masing kembali supaya segera untuk diperbaiki, karena saya berharap dari berapa ini 15 mahasiswa Karil ini harus bisa diunggah ke banyak UT. Baik Bu Hari, terima kasih. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah Ibu, cukup. Sudah cukup Bu? Sudah cukup, baik. Saya harap di pertemuan ini sudah bisa mendapatkan gambaran seperti apa artikel utuh. Kalau misalnya kesulitan atau bingung, sebenarnya kita bisa melihat dengan referensi. Kemudian yang dibahas, referensi yang kita cari juga harus sesuai dengan apa yang mau kita tulis. Meskipun kita tidak sepenuhnya mengambil, tetapi itu referensi kita supaya kita juga tidak asal mengarang, asal menulis. Gitu ya. Baik Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan malam ini kita akhiri sampai di sini ya. Oh iya, satu tambahan lagi. Untuk memudahkan penulisan daftar pustaka. Jadi kita biar tidak ngetik satu-satu dan kemudian langsung urut, itu Anda bisa menggunakan Mendeley. Ada tutorialnya di YouTube
yang nanti bisa Anda pelajari supaya memudahkan di dalam menyusun daftar pustaka. Gitu ya, sebaiknya gunakan Mendeley. Baik, Bu. Baik, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup. Oh, cukup. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini. Selamat malam. Salam sehat selalu. Selamat malam Bu Ani. Malam, Bu. Selamat malam Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Malam Bu, terima kasih Bu.